Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan agroindustri pangan lokal berbasis fungsional kesehatan. Adapun tim pengabdian masyarakat terdiri atas saya sendiri, Nanang Nasrullah, kemudian M. Ihsan Anar, lalu Bu Andri Pramesyanti, dan Bu Retno, Dr. Retno, serta bersama anggota tim lainnya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu, sebagaimana telah kita rasakan bersama bahwa pada saat ini kita sedang menghadapi wabah secara global atau pandemi yang disebabkan virus corona atau COVID-19. Laporan terakhir per 10 September 2020 menyebutkan bahwa di Indonesia orang yang terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 200.000. Yang meninggal 8.000, sedangkan yang berhasil sembuh sekitar 140.000. Adapun di dunia jumlahnya jutaan kali. Ada beberapa gejala umum terkait penyakit ini, seperti letih, pilek, batuk, demam. Inilah kenapa Bapak Ibu ketika memasuki tempat tertentu, diukur suhu tubuhnya dengan termogan. Gejala yang lebih parah berupa ada gangguan pernafasan, yang ini merupakan salah satu gejala yang fatal, karena sering menimbulkan korban jiwa. Ada pula gejala lainnya yang timbul meskipun tidak sama di setiap orang, yaitu ada kehilangan kemampuan penciuman dan perasa. Ada juga diare dan lain-lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit mematikan ini? Ada dua hal yang bisa kita terapkan. Pertama dari luar dan kedua dari dalam. Adapun yang dari luar, yaitu terutama sekali adalah kita selalu memakai masker ketika berada di luar rumah atau kita ke tempat lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Di samping itu juga perlu kita melakukan desinfektan sebisa mungkin. Berikutnya adalah kita menjaga jarak aman serta menjauhi kerumunan. Kenapa? Hal ini harus dilakukan karena virus COVID-19 dapat menyebar melalui droplet pernapasan orang yang terinfeksi seperti batuk dan bersin. Demikianlah langkah-langkah upaya dari luar untuk menghindari COVID-19. Adapun pencegahan dan antisipasi dari dalam, maka berupa adanya obat atau vaksin. Namun masalahnya vaksin atau obat ini belum ditemukan. Sehingga perlu dicari cara lain, yaitu berupa asupan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Selain asupan makanan bergizi yang seimbang, kekebalan tubuh ini dapat diperoleh dari jamu atau herbal yang sering terbukti membantu kesembuhan. Akan tetapi, perlu ditegaskan di sini bahwa jamu atau herbal ini bukanlah obat dan tidak mampu menyembuhkan, namun hanya membantu saja. Nah, jamu atau herbal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama bagaimana kita membuatnya dan mengolahnya. Kami hanya menyampaikan 1-2 contoh pengolahan jamu atau herbal untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sebelumnya saya sampaikan ada beberapa fakta yang saya sajikan di sini terkait peran jamu atau herbal dalam pengobatan yang membantu kesembuhan pasien COVID-19. Tapi ditegaskan kembali bahwa ini bukan obat, hanya sebagai pendukung atau suplemen yang membantu kesembuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jamu atau herbal ini umumnya berasal dari tumbuhan yang dikategorikan sebagai tanaman obat, sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan maupun kebugaran.
Bahkan di negara-negara lain seperti India, China, dan negara ASEAN lainnya telah memanfaatkan sebesar-besarnya potensi herbal atau jamu ini. Indonesia sendiri memiliki sumber alam hayati yang banyak, setidaknya terdiri dari 2.000 lebih spesies tumbuhan obat, dengan 32.000 ramuan obat. Jamu atau herbal bisa dipakai untuk meringankan gejala-gejala penyakit penyerta pada pasien COVID-19. Jadi, seperti tujuannya, bukan untuk menyembuhkan COVID-19. Ada 2 jamu herbal yang akan diperkenalkan di sini, meskipun sebenarnya sangat-sangat banyak. Yang pertama adalah wedang uwu, dan kedua adalah jahe instan. Untuk yang pertama yaitu wedang uwu, ada beberapa versi bahan-bahan penyusun wedang uwu. Sebagai contoh adalah sebagai berikut, yaitu jahe, daun dan bunga cengkeh, gula batu, dan kayu secang. Ada pula versi lain yaitu jahe, daun dan bunga cengkeh, daun dan kayu manis, kayu secang, dan gula batu. Pengolahan wedang uwu ada dalam bentuk kering dan bubuk. Yang disampaikan di sini adalah bentuk yang mudah, yaitu bentuk kering. Lalu bagaimana cara kita mengolahnya? Jadi keseluruh bahan-bahan tersebut, kecuali gula batu, adalah bahan-bahan yang dikeringkan, untuk kemudian Bapak Ibu jadikan satu yang selanjutnya dikemas. Ini contoh beberapa kemasan sederhana dari wedang uwu. Ini sudah dapat Bapak Ibu simpan atau dijual sebagai penghasilan tambahan Bapak Ibu semuanya. Penyajiannya sangat simpel, cukup dengan menyeduh semuanya ini dengan air panas. Selanjutnya dapat diminum. Sangat menyegarkan. Itu adalah bentuk olahan yang mudah dari tanaman obat yang hanya dikeringkan saja, untuk kemudian dijadikan satu dan dikemas. Jamu atau herbal berikutnya adalah jahe instan. Bahan-bahannya sangat simpel, yaitu jahe dan gula batu, atau dapat juga diberi tambahan lain seperti gula merah atau kayu manis, sebagai penambah aroma dan rasa minum jahenya saat diseduh. Adapun tahapan pengolahan jahe instan ini secara garis besar adalah kita melakukan pemarutan jahe, lalu jahe yang diparut tersebut selanjutnya diperas sehingga diperoleh air perasan jahe. Kemudian tahap berikutnya adalah masak air perasan jahe dengan gula sampai membentuk kristal atau bubuk jahe instan. Dan yang terakhir adalah menyaring bubuk jahe, mengemasnya dalam wadah. Sementara itu, secara detail pengolahan jahe ini menjadi jahe instan adalah pertama-tama menimbang jahe kurang lebih setengah kilogram, atau bisa juga tergantung produksi jahe instan yang Bapak Ibu mau buat. Setelah menimbang, maka jahe dibersihkan terlebih dahulu serta membuang bagian yang tidak perlu. Berikutnya adalah kita melakukan pemarutan jahe. Jahe yang telah diparut kemudian diperas dengan menambahkan air sehingga diperoleh air perasan jahe. Air yang telah bercampur dengan jahe selanjutnya diperas dan disaring sehingga terpisah air perasan jahe dengan ampasnya. Air perasan jahe ini kemudian dimasak dengan suhu sedang. Pada tahapan ini Bapak Ibu dapat menambahkan bahan lain, akan tetapi perebusannya dilakukan secara terpisah. Apabila air perasan jahe telah mendidih, maka dapat kita masukkan gula pasir dengan perbandingan 1:1 atau 2:1. Dan jika diinginkan, dapat pula menambahkan gula merah untuk menambah rasa dan aroma jahe instan nantinya. Kemudian melakukan pengadukan agar gula yang ditambahkan tersebut tercampur merata. Setelah mendidih kembali dan terbentuknya busa, maka api pada pemanas dikecilkan atau dikurangi. Sambil dilakukan pengadukan, maka saat busa mulai turun dan air perasan jahe mulai berubah atau mengalami kristalisasi membentuk butiran-butiran atau bubuk,
maka kita segerakan matikan api pada pemanas atau kompor. Pengadungan tetap dilakukan terus-menerus dan semakin dipercepat agar kristal yang terbentuk halus dan tidak menggumpal. Jika terdapat bagian yang menggumpal, maka dapat kita haluskan dengan cara menumbuk atau memblender. Putaran jahe atau bubuk jahe instan ini disaring atau diayak sehingga diperoleh bubuk yang sangat halus dan merata. Setelah proses penyaringan atau pengayakan selesai, jahe didiamkan terlebih dahulu sampai dingin. Setelah jahe dingin, maka jahe bubuk instan yang diperoleh dapat Bapak Ibu kemas untuk disimpan atau dijual. Contohnya seperti ini. Ini sudah Bapak Ibu simpan ataupun jual. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat atau mengolah jamu atau herbal. Bagi Bapak Ibu yang berhasil mengaplikasikan pembuatan jamu atau herbal, kemudian berhasil menjualnya, maka pada produksi berikutnya akan diberi kemasan berlabel secara cuma-cuma dari kami, disertai dengan logo UPN Veteran Jakarta, disertai merek produknya. Di samping itu akan kami coba bantu untuk dipasarkan di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Kemudian insya Allah di masa yang akan datang akan diprogramkan pendampingan usaha Bapak Ibu yang sudah berhasil dan kontinu melakukan produksi olahan semacam ini. Demikian Bapak Ibu dari saya dan tim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.